وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. أولئك القرآن ومن الظالمان أحسن منه. Pada malam hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita yang terkait dengan persiapan menyambut melepas sekaligus menyambut pergantian tahun Hijriah, melepas tahun yang lama 1444 Hijriah dan menyambut tahun baru 1445 Hijriah. Sebenarnya tidak ada amalan secara khusus yang dijumpai dalilnya yang jelas mengenai pergantian tahun ini. Kalaupun ada, itu hanya menggunakan dalil-dalil secara umum. Artinya pelaksanaannya itu tidak mesti di penghujung dan awal tahun, tidak mesti. Sepanjang tahun boleh, hanya saja terkadang momennya disesuaikan. Momennya disesuaikan dengan banyak pertimbangan, termasuk untuk menghalang jangan sampai kaum muslimin ini justru melakukan hal-hal yang menyimpang dari syariat. Jangan disamakan pergantian tahun Hijriah dengan pergantian tahun yang lain yang syarat dengan nuansa teologi, praktek ritual yang sangat terkait dengan keyakinan agama tertentu. Itu adalah milik mereka yang patut untuk kita hargai, dan jangan sampai kita terinfeksi oleh keyakinan agama lain yang tidak bersesuai dengan keyakinan syariat yang kita anut. Menghargai boleh, tapi menodai itu yang tidak boleh. Menghargai penganut agama lain itu bagus, tapi menodai keyakinan kita sendiri itu yang tidak bagus. Sehingga kita harus pilah mana tradisi yang bersesuai dengan syariat yang kita anut, itulah yang kita lakukan. Yang tidak bisa bersesuai, maka itu kita hindarkan. Mengenai pergantian tahun ini, sudah dijelaskan sebelumnya bahwa penghujung tahun Hijriah itu adalah bulan Zulhijjah, dan di dalamnya Allah meletakkan minimal 3 kemuliaan selain bulan Zulhijjah ini sendiri sebagai Ashhurul Hurum, bulan-bulan mulia, yang empat itu 4 bulan, 3 berturut-turut, 1 terpisah. Yang berturut-turut itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang terpisah itu Rajab. Jadi bulan 11, 12, 1, lalu bulan 7. Itulah Ashhurul Hurum. Lalu khusus untuk bulan Zulhijjah ini ada 3 kemuliaannya. Ada 3 kemuliaannya. Pertama, di bulan Zulhijjah ini ibadah haji atau puncak ibadah haji itu dilakukan. Itulah hari wukuf pada tanggal 9 Zulhijjah atau Yaum Arafah. Yang kedua, ibadah Idul Adha, salat Idul Adha. Dan yang ketiga adalah kurban. Menyembelih hewan sepanjang tahun boleh, namun yang dinamakan kurban hanya dalam 4 hari itu.
tanggal 10, 11, 12, 13 Yaumun Nahri dan salah satu ayyam tasyrik. Hanya itu. Kalau kita perhatikan 3 kemuliaan ini, ibadah haji itu ritual, Idul Adha itu ritual, kurban itu ini lebih kepada sosial, ya, karena orang berkurban, daging kurbannya nanti itu didistribusi, ya, jadi lebih dominan sosialnya daripada ritualnya. Nah, jadi ritual sosial. Ya. Sekarang di awal tahun nanti pada bulan Muharram, di bulan Muharram ini ada 3 juga kemuliaan diletakkan oleh Allah melalui lisan Rasulullah SAW yang ditemukan di dalam riwayat-riwayat atau hadis-hadis. Sekalipun diantaranya ada yang syaratnya ya, bermasalah oleh sebagian ulama, namun tetap ya tidak bisa dipungkiri kalau riwayat itu ada. 3 yang dimaksud ya, juga selain statusnya bulan Muharram ini sebagai Asyhurul Hurum. Ya, yang pertama adalah ya, kemuliaan puasa di 3 hari itu, 9, 10, 11. 9, 10, 11. Yaumut Tasu'a tanggal 9, Yaumu Asyura tanggal 10, dan Yaumu Ihda Asyar tanggal 11 Muharram. Ya, 3 hari itu. Yang kedua, as-sadaqah, sedekah. Ya, kalau puasa ini riwayatnya sahih. Kemudian sedekah ini ya, ibadah yang sepanjang tahun, sepanjang waktu, sepanjang masa, setiap saat boleh saja dilakukan. Namun ada fadilah tersendiri ketika dilakukan pada tanggal 10 Muharram atau Yaumu Asyura. Itu dinukil dari riwayat Abu Musa Al-Madini, juga dikutip oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya Irsyadul Ibadah, dan sederetan kitab-kitab yang lain juga menukil hadis yang sama. Ya, man tasaddaqa yauma Asyura kana ka sadaqatis sana. Barang siapa yang bersedekah pada tanggal 10 Muharram, maka laksana bersedekah sepanjang tahun. Ya, sepanjang tahun. Ini sedekah khusus pada hari itu yang nilainya seperti sedekah sepanjang tahun. Ya. Terus yang ketiga selain sedekah adalah at-tawassu' 'alal iyal. At-tawassu' 'alal iyal, melonggarkan belanja keluarga. Ini juga boleh dilakukan sepanjang tahun, sepanjang masa, sepanjang hayat, setiap saat boleh. Hanya saja kalau dilakukan tepat pada hari Asyura itu memiliki nilai tersendiri. Ya. Ini dinukil dari hadis riwayat At-Tabrani Al-Baihaqi, man wassa'a ala iyalihi wassa'allahu alaihi fi sanatihi kulliha. Siapa yang melonggarkan belanja keluarganya pada tanggal 10 Muharram, niscaya Allah akan melonggarkan atau melapangkan rezekinya sepanjang tahun pada tahun itu. Ya. Nah, inilah fadilah tersendiri. Jadi 3 juga, as-siyam, as-sadaqah, at-tawassu'. Kalau tadi bulan Zulhijjah sebagai penghujung tahun, ya 3 juga, al-hajj, kemudian Idul Adha, kemudian al-kurban. Ya.
Kalau tadi bulan Zulhijjah ritual sosial. Kalau di sini sosial ritual. Ya. Ya. Puasa itu ritual. Ya. Sedekah itu sosial. At-tawassu' sosial juga itu. Berbagi kepada keluarga, berbagi kepada sesama, kemudian berpuasa. Jadi di awal tahun ini dominan sosialnya daripada ritualnya. Di penghujung tahun nanti sebaliknya, dominan ritualnya daripada sosialnya. Nah, ini ada indikator-indikator yang bisa kita baca. Ya, ini di awal-awal. Ya, ketika usia kita ini masih muda belia, ya, perbanyak melakukan ibadah sosial selagi kita masih diberi ya, kelapangan, kekuatan, kesempatan, ya. Kelapangan rezeki, kalau rezekinya lapang, ya, kekuatan jelas karena masih muda, kesempatan jelas karena masih muda, kesempatannya luas, kekuatannya masih sinergi. Jadi boleh mengerahkan ya secara maksimal kemampuan, kesempatan yang dimiliki selagi usianya masih muda. Ketika nanti usianya sudah senja, di mana kekuatan itu sudah mulai susut drastis, nah, kesempatan juga sudah semakin sempit, nah, usianya tinggal sedikit, nah, maka perbanyaklah ritual, ya. Perbanyak ritual. Ibadah tidak hanya sosial. Nah, di situ saatnya kau genjot ritualmu, perbanyak zikirmu, perbanyak puasa sunat, perbanyak qiraatul Quran, ya, perbanyak ya, sholat sunat, ya. Itu semua ibadah ritual untuk menyambut atau untuk bersiap-siap mengakhiri hayat sampai pada garis finish, ya. Abnai talabah wa talibat, ya. Pertemuan sebelumnya juga kita sudah jelaskan ya mengenai titik fokus pergantian waktu di dalam penanggalan Hijriyah itu terjadi pada waktu maghrib, ya, terjadi pada waktu maghrib, ya, tidak seperti penanggalan atau kalender yang lain, ya. Miladiyah misalnya itu jatuhnya pada jam 24.00. Kalau Hijriyah ini jatuhnya pada waktu maghrib. Oleh karena maghrib itu perbatasan antara waktu malam dan waktu siang. Siang berakhir, malam dimulai. Jadi ya, itu di dalam Al-Quran dikatakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wa ikhtilafil laili wan nahari, terjadinya pergantian malam dan siang. Malam dulu baru siang, nah, jadi malam dulu, ya. Kalau dikatakan tanggal 1 Muharram, nah itu dimulai pada waktu maghrib. Setelah maghrib langsung malam. Nah, nanti berakhir itu pada saat masuk waktu subuh. Nah, setelah masuk waktu subuh itu sudah terhitung siang. Nah, itulah sehingga di antara
ulama ada yang mengkategorikan sholat subuh itu sholat siang, ya, karena waktu siang itu atau hari itu terhitung pada saat waktu subuh sudah masuk. Coba ketika kita puasa, begitu waktu subuh sudah masuk imsak, berarti orang yang salat subuh itu sudah puasa itu. Tidak ada orang itu kembali dari salat subuh baru sahur. Adakah? Ya. Nanti kembali dari salat subuh baru sahur, tidak ada kok. Pasti sahur itu selesai, subuh imsak, berarti salat subuh itu sudah hari di situ, bukan malam lagi. Nah, begitu maghrib, begitu masuk waktu maghrib, siang ini berakhir, ya, masuk waktu malam, maka semua orang yang salat maghrib itu sudah batal puasa. Makruh hukumnya puasanya diperpanjang setelah sholat maghrib. Itu alasannya ulama kita. Namun sebagian ulama yang lain tetap ya menganggap bahwa sholat subuh itu sholat malam. Buktinya suara dijiharkan. Suara dijiharkan. Tapi disangka lagi oleh ulama, kalau hanya alasan suara dijiharkan lalu dianggap sholat malam, kenapa sholat Jumat suara juga dijiharkan? Sementara tidak ada orang mengatakan sholat Jumat itu sholat malam. Idul Fitri, Idul Adha, semua dijiharkan. Nah ini, jadi itu terjadi khilaf. Ya, terlepas dari itu semua, ini tadi kita menganalisa hikmah-hikmah ya yang bisa kita baca, betapa luar biasanya syariat ini diatur oleh Yang Maha Kuasa, terutama waktu ini. Waktu ini, di antara sekian hikmah yang pernah kita sebut, yang paling mengundang kita untuk merenung, ditemukannya hikmah yang menyebutkan bahwa waktu maghrib itu adalah waktu di mana semua manusia pada umumnya terbangun dari tidurnya, waktu maghrib. Kalau waktu isya sebagian sudah tidur. Waktu subuh pada umumnya belum bangun kecuali yang salat. Yang salat pun masih kadang ketiduran. Yang tidak ada agendanya salat subuh masih ditancap tidurnya di situ. Yang tidak punya agenda untuk salat subuh. Salat duhur, duhur pun ini ada juga orang yang masih tidur kalau duhur. Asal belum bangun. Maghrib ini tidak ada. Maghrib itu pasti bangun, kecuali orang sakit. Jadi orang yang tidur pada waktu maghrib itu orang yang sakit, karena tidur pada saat itu pasti tidurnya tidak sehat. Bisa kalian rasakan. Nah, disitulah diletakkan pergantian tahun, karena pada umumnya kita ini tersadar, wahai manusia, wahai hamba Allah, begitu masuk waktu maghrib, maka waktu itu berganti, tanggal berganti, boleh jadi pekan juga berganti, ataukah bulan berganti, dan tahun berganti. Sadarlah engkau, setiap pergeseran waktu, maka boleh saja
umurmu bertambah, tapi yakin usiamu pasti berkurang. Umurmu bertambah, tapi usiamu pasti berkurang. Itu yang kau harus sadari. Sehingga ya, kita diminta untuk bermuhasabah, introspeksi diri. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, diriwayatkan ya, dari beliau, ada juga yang menisbahkan riwayat ini dari Ali bin Abi Thalib. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya. Hitung-hitunglah dirimu sebelum tiba saatnya engkau akan dihitung. Introspeksilah, timbang-timbanglah ya, dirimu sebelum saatnya engkau akan ditimbang. Ya. Yang ditimbang itu bukan berat badanmu, ya, bukan berat badanmu. Andai kata berat badan yang ditimbang, ya, maka beruntunglah mereka-mereka yang over berat badannya. Ya, tapi bukan itu. Berat badan itu akan selesai di dunia. Ya, nggak usah terlalu risau kalau berat badannya, ataukah terlalu ringan badannya, nggak usah risau, karena semua persoalan itu akan selesai di dunia. Begitu engkau wafat, maka tidak ada lagi urusannya berat badanmu atau ringan badanmu. Kolesterolmu, asam uratmu, diabetesmu, semua selesai. Ya, semua selesai. Begitu engkau menghembuskan napasmu yang terakhir, maka semua penyakitmu itu berakhir. Kankermu, tumormu selesai semua. Ya, di akhirat itu tidak ada urusannya tumor, tidak ada urusannya diabetes, tidak ada urusannya asam urat, tidak ada, selesai. Nah, tapi akan ditimbang apa? Nah, itu kan. Nah, fa'amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Jadi ada saqulat, ada khaffat mawazin, timbangannya. Timbangan apanya? Nah, ada timbangan amal. Amal itu dua, amal kebaikan, amal keburukan. Ya, amal kebaikan, amal keburukan. Ya, di akhirat nanti siapa orang beruntung? Kalau menurut ayat ini, rumusan keberuntungan di hari kemudian itu adalah saqulat mawazinuhu, berat timbangan amal kebaikannya. Kalau khaffat mawazinuhu, ringan timbangan amal kebaikannya, berarti yang berat adalah amal keburukannya. Nah, itu sekalipun ya ada analisa seperti ini, bahwa di akhirat nanti orang yang masuk ke dalam surga bukanlah orang yang banyak amalnya, tapi siapa? Tapi orang yang sedikit dosanya. Yang masuk surga dari kemudian itu bukan orang yang banyak amalnya, tapi orang yang sedikit dosanya. Kenapa bisa? Begini katanya, ada orang yang datang di hari kemudian membawa 1000 amal kebaikan, tapi sayang dia adalah penghuni neraka. Ada juga orang yang datang dari kemudian membawa hanya 10 kebaikan, tapi subhanallah dia ahli surga. Kenapa bisa? Kalau ditanya banyak yang mana? 1000 kebaikan dengan 10 kebaikan, banyak yang mana? Nah, jelas 1000. Tapi kenapa yang 1000 ini isi neraka? Kenapa yang 10 ini isi surga? Kenapa? Katanya yang datang dengan 1000 kebaikan ini, betul kebaikannya 1000. Tapi sekalinya diperiksa kejahatannya ternyata 1001.
1001. Ya. Atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Itu ada dalam hadis, ada juga dalam Al-Quran. Ikutkanlah kejahatan itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu dapat menghapus kejahatan. Nah, jadi yang tadi ini datang dengan 1000 amal kebaikan, dosanya 1001, ya, yang 1001 dosa ini dihapus oleh 1000 kebaikannya, masih tersisa 1. Yang 1 itu adalah dosa. Inilah haknya api neraka yang tidak bisa selesai, terpaksa diseret dulu. Ya. Sementara yang datang dengan 10 amal ini, 10 saja amal kebaikannya, dibuka amal kejahatannya, ternyata hanya 9. Masya Allah, hanya 9. Nah, yang 9 itu dihapus oleh 10 amal kebaikan, maka selesailah 9 itu. Masih tersisa 1. Yang 1 itu adalah kebaikan. Nah, yang kebaikan inilah menjadi modal untuknya untuk masuk ke dalam surga, karena semua haknya api neraka itu sudah selesai. Masya Allah. Sehingga ya, dia berkesimpulan, wahai manusia, janganlah engkau bangga karena banyaknya amalmu. Perhatikan dosamu, tapi bersyukurlah engkau kalau sedikit dosamu, sekalipun amalmu tidak banyak. Dan ini, ini seorang nenek ditanya oleh cucunya, "Nek, usianya berapa tahun?" Dia bilang, ini sang cucu yang usianya lebih dari 10 tahun, ya. Usianya sekitar 20 tahun. Sang cucu ini bertanya kepada neneknya, "Nek, usianya sudah berapa tahun?" Katanya, "Baru 10 tahun, Nak." Baru 10 tahun. Usia cucunya sudah 20 tahun, neneknya baru 10 tahun. Bagaimana bisa? Ternyata sang nenek ini, bukan nenek kakek, sang kakek ini menghitung usianya start dari taubatnya kepada Allah. Nah, di situ titik startnya itu. Betul, 70 tahun usianya, tapi baru 10 tahun taat kepada Allah. 60 tahun sebelumnya hampa hidupnya, dia tidak tahu dirinya di mana selama 60 tahun itu. Jadi, yang dia hitung itu usia yang berguna, yang tidak ada gunanya, yang hampa itu tidak dihitung. Nah, Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi usianya hanya 54 tahun, tapi subhanallah, amal jariahnya sampai hari ini, ilmunya sampai hari ini dimanfaatkan oleh sekian juta kaum muslimin sejak sekian ribu tahun yang lalu, sekitar 1300 tahun yang lalu lebih. Ilmunya itu diwarisi dari masa ke masa, sepanjang masa, ya. Sekian juta umat manusia, subhanallah, usianya hanya 54 tahun. Nah, ini Bapak. Jadi itulah bedanya usia dengan umur, ya. Bedanya usia dengan umur. Sudah masuk waktu? Sudah masuk waktu? Ya. Jadi insyaallah ya, ini muhasabah, ya. Persiapkan dirinya untuk bermuhasabah, ya, ketika nanti terjadi pergantian tahun Hijriah. Diperkirakan itu jatuh pada hari Rabu yang akan datang. Kalau tidak hari Rabu, pasti hari Kamis, tidak mungkin hari Jumat.
Ya. Jadi persiapkanlah dirinya, persiapkan dirinya sebelum masuk waktu maghrib engkau sudah berada di masjid, supaya catatan surat amalmu pada tahun 1444 Hijriah engkau akhiri dengan sejumlah kebaikan. Engkau tercatat berada di dalam masjid. Sekaligus begitu azan maghrib dikumandangkan, engkau mengawali catatan surat amalmu pada tahun 1445 Hijriah dengan juga kebaikan. Kenapa? Karena engkau berada di masjid. Engkau berada di masjid. Semua orang yang berada di masjid, insya Allah pasti kebaikan yang dia lakukan. Susah untuk melakukan selain kebaikan. Nah, inilah hikmah di antara sekian banyak lain kenapa pergantian waktu diletakkan oleh Allah pada waktu maghrib. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman sabita. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin, hibban mursalin, ilhaman malaikatil muqarrabin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Billahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.